Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat fisika, kita jumpa lagi di channel Fisika Sekolah Asik. Pada video kali ini, kita masih membahas soal-soal UNBK Fisika untuk SMA atau Madrasah Aliyah tahun 2019. Dan pada pembahasan yang ketiga ini, kita akan membahas soal nomor 8 sampai dengan nomor 11. Baiklah, sobat-sobat semuanya, kita mulai saja pembahasan kali ini dimulai dari nomor 8. Kita baca soalnya dulu. Bola 1 bermasa 2 kg berada di tepi meja, yaitu di posisi A, tepat di atas bola 2 bermasa 1 kg, yaitu di posisi B, setinggi 1,25 meter. Secara bersamaan, kedua bola digerakkan pada arah mendatar, di mana gesekan diabaikan. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, syarat agar kedua bola sampai di titik yang sama, yaitu titik C, ya, pada waktu yang sama. Nah, berarti waktu dari A ke C itu sama dengan waktu dari B ke C. Di sini ada 4 pernyataan ya. Nanti kita bahas satu-satu. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Baiklah, kita bahas soal ini. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan dulu jenis gerak yang dialami oleh kedua benda. Benda A di sini mengalami gerak 2 dimensi, yaitu dia bergerak searah sumbu X ke kanan, juga dia bergerak ke bawah searah sumbu Y. Berarti di sini A bergerak searah sumbu X, yaitu geraknya adalah gerak lurus beraturan, ya, dengan kecepatan v1x, ya. A juga atau bola 1 juga itu bergerak ke bawah, ya, searah sumbu Y, di mana geraknya adalah gerak jatuh bebas. Berarti kecepatan awalnya yaitu V0Y-nya sama dengan 0. Karena GJB itu tidak boleh ada kecepatan awal. Kemudian bola 2 di sini hanya bergerak mendatar, yaitu geraknya GLB, ya, sama dengan A yang mendatarnya, misalkan dengan kecepatan V2x. Nah, mari kita mulai kita bahas ya 4 pernyataan ini, mana yang benar, mana yang salah. Yang pertama, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah adalah 0,5 sekon. Nah, untuk membuktikannya, apakah benar ini 0,5 sekon atau salah? Kita lihat ke sini. Bola 1 itu bergerak searah vertikal ke bawah dengan jenis gerak jatuh bebas, ya, geraknya jatuh bebas. Berarti rumus untuk menentukan waktunya itu bisa menggunakan rumus GJB, ya, yaitu TAC, nih TAC, itu sama dengan akar dari 2H per G. Berarti kalau kita masukkan angkanya, H-nya 1,25 ya, berarti 2 kali 1,25 per 10. Berarti waktu dari A ke C itu adalah 0,25. Diakarkan, hasilnya adalah 0,5 detik. Berarti pernyataan nomor 1, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah 0,5 sekon, itu benar ya, 0,5 sekon. Berarti pernyataan nomor 1 benar. Kita lanjut ke pernyataan nomor 2 ya. Kecepatan lepas bola 1 dari meja adalah 8 meter per sekon. Kita lihat nomor 2. Bola A bergerak mendatar dengan kecepatan v1x. Ternyata menempuh jarak x-nya adalah 3 meter di sini. Dari A ke C ini 3 meter. Berarti kecepatan v1x itu adalah tinggal jarak per waktu, yaitu x per TAC. Ya. Maka kita masukkan nilainya x-nya 3 di sini. TAC-nya sudah dapat tadi 0,5. Berarti 3 dibagi 0,5 adalah 6 meter per sekon. Sedangkan di pernyataan 2 kecepatannya adalah 8 meter per sekon. Berarti pernyataan nomor 2 adalah salah. Kemudian nomor 3 ya. Nomor 3, kecepatan lepas bola 2 bergerak mendatar yaitu 6 meter per sekon. Nah, di sini bola 2 juga bergerak mendatar dengan kecepatan v2x. Karena tadi di soal dikatakan waktunya sama antara bola A dari A ke C dengan bola di B ke C, itu waktunya sama dan jaraknya juga di sini mendatar sama yaitu 3 meter. Berarti untuk nomor 3, v2x itu adalah x per TAC. Yaitu 3 per 0,5 yaitu sama ya, 6 meter per sekon. Berarti kecepatan lepas bola 2 bergerak mendatar 6 meter per sekon, itu pernyataan yang benar. Nah, kemudian nomor 4.
kecepatan bola satu saat sampai di tanah, yaitu 5 meter per sekon. Nah, pada saat tepat akan nyampe di tanah, kecepatannya itu ada dua, ya, yaitu kecepatan mendatar, P1x misalkan, dan kecepatan vertikal ke bawah, yaitu P1y. Untuk P1x, kita sudah menemukan nilainya, yaitu 6 meter per sekon. Sedangkan untuk P1y, kita hitung dulu. Searah vertikal ini geraknya adalah gerak jatuh bebas. Berarti untuk menentukan P1y kita gunakan rumus pada gerak jatuh bebas, yaitu V1y sama dengan akar 2GH. Berarti kalau kita masukkan angkanya, V1y itu adalah 2 kali 10 kali 1,25, berarti akar 25, yaitu hasilnya 5 meter per sekon. Ini baru V1y-nya. Sedangkan kecepatan bola 1 ketika tepat akan mencapai tanah itu merupakan resultan dari V1x dan V1y yang arahnya misalkan ke sini. Ini adalah V1. V1 ini resultan dari V1x dan V1y. Karena antara V1x dan V1y-nya adalah sudutnya 90, berarti V1 itu dirumuskan akar dari V1x kuadrat ditambah V1y kuadrat. Kalau kita masukkan V1x-nya itu adalah 6, V1y-nya adalah 5 kuadrat, maka hasilnya V1 atau kecepatan bola 1 tepat akan mencapai tanah itu adalah akar 61 meter per sekon. Sedangkan di sini nilainya adalah 5, berarti pernyataan nomor 4 adalah salah. Kalau kita lihat dari 4 pernyataan ini, berarti nomor 1 dan nomor 3 yang benar. Maka jawaban dari nomor 8 adalah A, ya, yaitu 1 dan 3. Baik sobat-sobat semuanya, kita lanjut ke nomor 9, ya. Sebuah koin terletak di piringan yang sedang berputar dengan kecepatan sudut 8 radian per sekon. Dan koefisien gesekan koin dengan piringan adalah 0,128, seperti tampak pada gambar di bawah. Seperti ini ya gambarnya. Agar tetap berputar bersama piringan, maka jarak maksimum koin terhadap sumbu putar adalah titik-titik. Nah, untuk membahas soal ini, kita perhatikan dulu gerak koin. Koin di sini berputar, bergerak melingkar, ya. Karena dia diam di atas piringan, berarti seolah-olah koin ini bergerak melingkar mengelilingi sumbu putar ini, ya. Maka penyelesaiannya, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada koin, ya. Pertama, koin di sini arahnya menuju pusat putar, yaitu gaya gesek. Kenapa? Karena piringannya kasar, yaitu memiliki koefisien gesekan sebesar 0,128. Berarti koin mendapat gaya gesek yang arahnya menuju pusat putaran. Koin juga memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, ya, yaitu W. Nilainya adalah M kali G. Kemudian gaya normal, ya, yang arahnya tegak lurus bidang, di sini tegak lurus, yaitu N. Nah, inilah gaya-gaya yang bekerja pada koin. Berarti untuk menyelesaikan rumus soal ini kita harus menggunakan hukum Newton, ya, hukum kedua Newton atau hukum ke-1 Newton. Kita lihat dulu. Searah sumbu Y, berarti sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena benda tidak bergerak ke atas ke bawah, diam. Berarti sigma Fy sama dengan 0. Di sini gayanya yang vertikal itu ada 2, N dan Mg. Berarti N dikurangi Mg sama dengan 0. Secara matematis kita uraikan N sama dengan Mg. Mg pindah ke kanannya. Kemudian searah mendatar, yaitu sigma Fx. Searah mendatar, koin itu berputar, bergerak melingkar. Berarti terjadi gaya sentripetal. Maka sigma Fx-nya adalah sama dengan M omega kuadrat R. Ini rumus gaya sentripetal, ya. Di mana gaya yang searah X hanya gaya gesek saja. Berarti di sini Fg sama dengan M omega kuadrat kali R. Fg rumusnya adalah koefisien gesek kali gaya normal, mu kali N. Sama dengan M omega kuadrat kali R. N-nya didapat dari sini, ya, dari sebelah kiri. Berarti mu Mg sama dengan M omega kuadrat. M-nya kita coret, berarti tinggal mu G sama dengan omega kuadrat R. Berarti untuk mencari jari-jari R sama dengan mu G dibagi omega kuadrat. Kalau kita lihat ke data ke atas, nanti kita masukkan nilainya. R sama dengan koefisien geseknya 0,128, G-nya 10, dan omeganya adalah 8 kuadrat. Berarti ini 1,28 dibagi 64, itu kurang lebih 0,02 meter.
Jadi kalau kita rubah ke cm, maka jari-jarinya adalah 2 cm. Berarti jawaban untuk nomor 9 ini adalah jawabannya B ya, yaitu 2 cm. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, di sini kita bacakan dulu soalnya. Dari rekaman CCTV yang dipasang di suatu ruas jalan lurus, terekam peristiwa tabrakan antara mobil dan motor. Dari analisis rekaman diperoleh data bahwa besar kecepatan mobil dan motor sebelum tabrakan masing-masing 8 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Setelah tabrakan, motor terpental ke belakang, berarti ke sini, ke kanan ya, dengan kecepatan 8 meter per sekon. Dan mobil bergerak dengan arah seperti semula, berarti mobil setelah tabrakan tetap arahnya ke kanan. Dari data di atas dapat dinyatakan bahwa, nah di sini ada 4 pernyataan lagi, di mana pertanyaannya kita harus menentukan pernyataan yang benar yang mana ya. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus menentukan dulu perjanjian arah ya. Kita membuat perjanjian arah untuk kecepatan. Misalkan kita definisikan ya, ketika arah geraknya ke kanan, maka kecepatannya bernilai positif misalkan. Kemudian ketika arah geraknya ke kiri, maka kecepatannya bernilai negatif. Nah, di sini kita lihat dulu. Mobil bergerak ke kanan, berarti kecepatannya, anggap saja P1 itu positif 8 meter per sekon. Motor bergerak ke kiri, berarti anggap ini P2 untuk motor, itu adalah negatif 4 meter per sekon. Karena ke kiri ya, di sini sesuai perjanjian kita. Kemudian setelah tubrukan, setelah tabrakan di sini, motor terpental ke belakang, berarti arah ke arah kanan. Ini dengan P2 aksen, sama dengan 8 meter per sekon. Ke kanan berarti positif. Sedangkan mobil, ini arahnya masih tetap ke kanan setelah tabrakan, yaitu V1 aksen. Ya. Nah, kita akan tentukan dulu P1 aksennya nanti berapa. Setelah ini, kita langsung membahas pernyataan-pernyataan yang ada di soal. Benar atau salah ya. Nomor 1. Massa mobil 600 kg dan motor 100 kg. Kecepatan mobil setelah tumbukan adalah 6 meter per sekon. Berarti di sini kita harus menggunakan hukum kekekalan momentum. Ya. Yang rumusnya adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Kalau kita masukkan angkanya, ya, M1 yaitu M mobil, itu 600 kg, kecepatannya 8 positif nih. Ini massa motor 100, ya, 100 kg. Ini P2 negatif 4. Kenapa? Karena ke kiri, ya. Sama dengan 600 kali V1 aksen ditambah 100 kali 8. Kalau kita hitung, ini 4.800 dikurangi 400, ini 600 V1 aksen ditambah 800. Berarti ini 4.400 ya. Nanti 800-nya pindah ke kiri jadi negatif, ini tetap 600 V1 aksen, ini 3.600, ini 600. Berarti V1 aksen adalah 6 meter per sekon. Berarti betul, kecepatan mobil setelah tumbukan yaitu 6 meter per sekon. Berarti pernyataan nomor 1 benar. Nomor 2, tabrakan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai tumbukan lenting sebagian. Maka, untuk menentukan apakah ini lenting sebagian, lenting sempurna atau tidak lenting, kita harus menentukan nilai restitusinya, koefisien restitusinya. Di mana koefisien restitusi itu dirumuskan E sama dengan negatif dari V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi dengan V2 per V1. Dikurangi V1 ya. Kita masukkan angkanya di sini. V2 aksennya berapa? V2 aksennya adalah 8 ke kanan positif berarti ya. Ini dikurangi V1 aksen, tadi hasil tadi yaitu 6 meter per sekon. Ini V2 nilainya negatif. Negatif 4, berarti ini dikurangi 8 V1. Maka kurang lebih 2 dibagi 12 ya. Ini negatif, ini di bawah negatif jadi positif. Berarti nilainya adalah 0,17 ya. Nah, ternyata nilainya itu di bawah 1. Kalau kita lihat di pernyataan, berarti kita langsung bahas nomor 3 ya. Koefisien restitusi yang dihasilkan pada peristiwa tabrakan adalah 1. Sedangkan yang kita hitung adalah 0,17. Berarti nomor 3 pernyataannya adalah salah. Ya, harusnya 0,17 bukan 1. Nah, kita lihat ke teorinya. Tumbukan yang koefisien restitusinya di antara 0 dan 1
ya, berarti di bawah 1 nih, di atas 0, itu merupakan tumbukan lenting sebagian. Dan biasanya pada tumbukan lenting sebagian itu tidak berlaku hukum kegagalan energi kinetik. Kenapa? Karena terjadi perubahan kecepatan di sini biasanya. Maka di sini nomor 2, tabrakan yang terjadi dapat dikategorikan sebagai tumbukan lenting sebagian. Betul, karena apa? Karena koefisien restitusinya di bawah 1 dan di atas 0. Berarti pernyataan nomor 2 betul. Dan nomor 4, ini kebanyakan ya, sebagian pada tumbukan lenting sebagian itu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Berarti nomor 4 adalah salah. Berarti dari keempat pernyataan ini adalah nomor 1 dan nomor 2 yang benar. Maka jawabannya adalah A, ya, nomor 1 dan nomor 2. Baik sahabat-sahabat, kita lanjut ya ke nomor 11. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, di sini gambar di bawah ini menunjukkan gambar penampang lintang sayap pesawat terbang yang luasnya 40 meter persegi. Gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas, yaitu P1, sebesar 250 meter per detik, sedangkan kelajuan udara di bagian bawah, V2, itu sebesar 200 meter per detik. Jika kerapatan udara atau massa jenis udara ya 1,2 kg per meter per kubik, besar gaya angkat pesawatnya adalah titik-titik. Berarti untuk menjawab nomor 11, kita langsung saja gunakan rumus gaya angkat pesawat. Ya. Apa rumusnya? Gaya angkat pesawat itu dirumuskan F sama dengan setengah dikali massa jenis udara, dikalikan luas, dikalikan V1 kuadrat, dikurangi V2 kuadrat. Jadi, karena angkanya nilainya ini sudah lengkap, kita masukkan saja. Setengah, rho udaranya adalah 1,2, A-nya 40, kecepatan 1 yang di atas, ini 250 meter, 250 ya kuadrat, ini 200 kuadrat, berarti kita hitung, ini setengah kali 1,2 kali ini, kali 40 itu 24, ini 62.500, ini 40.000, berarti ini jawabannya 24 kali 22.500, yaitu 540.000 Newton, ya. Yaitu jawabannya adalah D, 540.000 Newton. Nah, itulah sobat-sobat semuanya pembahasan UNBK ya, soal UNBK Fisika tahun 2019 dari nomor 8 sampai dengan nomor 11. Akhirnya terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.